Nanti Pak Sekda dan teman-temannya, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar akan nambahin, insya Allah Pak Sekda 10 jutaan ya, 10 jutaan per kepala keluarga. Jadi ibu nanti mendapat 35 juta. Sosok Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan, tapi kali ini bukan karena kebijakannya, tapi ini karena kepeduliannya di tengah bencana mematikan di Cirebon. Tragedi longsor tambang galian Gunung Kuda telah menelan lebih dari 21 nyawa. Namun yang justru viral adalah aksi heroik sang gubernur. Tapi muncul pertanyaan tajam, apakah ini bentuk empati tulus atau panggung pencitraan yang disiapkan dengan rapi? Untuk hal ini, kamu sendiri yang dapat menjawabnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel kita untuk bantu kita terus berkembang setiap harinya. Pada Jumat 30 Mei 2025, tanah Gunung Kuda Cirebon runtuh. Belasan pekerja tambang dan supir truk tertimbun hidup-hidup. Galian C yang selama ini beroperasi secara ilegal ternyata menyimpan bahaya besar yang selama ini diabaikan. Warga menyaksikan langsung bagaimana alat berat truk bahkan tubuh manusia tak sempat diselamatkan. Korban pertama ditemukan pukul 10 pagi dan hingga 2 Juni jumlah korban mencapai 21 orang meninggal dunia. Di tengah kabar duka, publik dikejutkan oleh pengumuman Deddy Mulyadi. Berikut isi dari pertemuan Deddy Mulyadi dengan para keluarga korban. Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami. Kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata, ya. Nanti Pak Sekda dan teman-temannya, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar akan nambahin, insya Allah Pak Sekda 10 jutaan ya, 10 jutaan per kepala keluarga. Jadi ibu nanti mendapat 35 juta, ya. Yang ketiganya saya tanya satu-satu tadi, Bu Kapolres. Sampai hari ini mereka tidak ada yang mendapat santunan bantuan dari manajemen Kopontren penyelenggara penambangan. Hanya satu ibu yang tadi menyampaikan diberi 5 juta. Yang lainnya tidak ada sama sekali mendapat. Untuk itu pada pagi hari ini saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Artinya masih bisa makan, masih bisa minum. Kemudian ada 2 lembaga, yang satu dari Baznas Provinsi Jawa Barat, yang satu dari Bank Jabar Peduli, ya, banknya Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, 2 akan. Yang berikutnya adalah seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA nggak boleh putus sekolahnya, dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami.
Dan ibu nggak usah cemas untuk makan anak-anaknya ya. Nanti terhitung mulai bulan depan, bulan Juli itu sudah mendapat santunan tiap bulan dari saya untuk biaya hidup anak-anaknya. Ya, ya. Dan ini peristiwa penting bagi seluruh pengusaha yang ada di Jawa Barat. Pengusaha penambangan, pengusaha apapun, jangan mengabaikan hak-hak pegawai. Jangan tidak melindungi pegawai, jangan hidup hanya mementingkan dirinya saja dan mementingkan usahanya saja seperti ini. Dan jangan abai terhadap apa yang menjadi warning. Jangan memaksakan sesuatu berdasarkan kehendaknya, nggak boleh. Kalau sudah seperti ini, kan pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Pada pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tegas mengambil tindakan hukum pada siapapun yang abai melanggar prinsip-prinsip perizinan. 3 hal ini, karena kalau kita tidak melakukan tindakan tegas dan mengambil tindakan hukum, akibatnya adalah kita sendiri nanti dianggap lalai dan dianggap melawan hukum. Karena kelalaian seorang aparat adalah apabila mengetahui sesuatu kemudian membiarkannya, itu adalah perbuatan pidana. Begitu saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Sampaikan ke salam keluarganya. Kita berdoa mudah-mudahan yang masih tersisa tertimbun kemungkinan 6 orang mudah-mudahan segera ditemukan. Dan kemudian mudah-mudahan yang sudah meninggalkan Bapak dan Ibu semua diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian diterangkan di alam kuburnya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Setelah ini Ibu jangan dulu pulang yang mengurus administrasi rekeningnya, karena nanti pembayaran uangnya tidak tunai ya, dimasukkan ke rekening Ibu, dan saya harap uangnya dimanfaatkan dengan baik karena relatif agak lumayan. Dan nanti juga tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman di Pemda Provinsi Jawa Barat, Pak Sekda, kita bersama-sama untuk memberikan bantuan. Sama Persib saja kita bantu, apalagi sama ini semua ya. Nanti Pak Sekda dan teman-temannya, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar akan nambahin insya Allah Pak Sekda 10 jutaan ya, 10 jutaan per kepala keluarga. Jadi Ibu nanti mendapat 35 juta ya. Nah itu mohon itu bisa digunakan modal usaha atau bekal bertahap untuk kehidupan Ibu. Minimal selama setahun itu mesti bisa. Karena kuli batu itu berapa? Kuli batu. Kuli mecah dapat berapa? Dapat 100. Maksimal dapat 100, ya kan? Kadang bisa 50 kan? Ya. Iya, jadi kalau 35 juta itu bisa hidup selama setahun dulu. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan mesti terusin pembuatan ininya, pembuatan rekeningnya. Pada sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nggak tahu, belum tahu. Oh, bener loh. Apa nak?
lihat, mundur mau lihat. Bagaimana? Sebelum kejadian ini, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi pernah menegur pihak pertambangan agar lebih memperhatikan keselamatan para pekerjanya. Namun, waktu itu Kang Deddy Mulyadi hanya sebatas anggota DPRD, tidak punya wewenang untuk menutup pertambangan karena pertambangan tersebut memiliki izin yang lengkap. Namun setelah Kang Deddy menjadi gubernur, hal yang ditakutkan menjadi kenyataan. 20 orang lebih meninggal dunia akibat longsor di pertambangan ini. Karyawan bapak gak takut ada apa-apa. Ya. Bahaya Pak, bisa turun dulu nggak? Boleh Pak, boleh. Ini bahaya, yuk. Jadi ini harus dihentikan dulu karena ini beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya, sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Gini loh, Pak, alam tuh jangan ditantang, Pak. Kemarin sudah roboh. Wah, alhamdulillah, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang celaka. Loh, jangan ditantang. Oh, Iya. kan? Ini barusan ini Pak. Iya, barusan tuh udah Iya, retak-retak iya. lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Oh, ini udah ngasih tanda, istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Iya. Tapi nyawa Ayo, manusia Pak Haji. juga harus dilindungi. Iya. Tetapi ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Siap, ya. Itu mah memang udah berhenti dari pagi itu. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Ini dulu, istirahatin Siap, dulu. siap, Saya siap. mau telepon loh dirjennya. Siap. Infeksi tambangnya harus datang, Siap. menghitung. Siap, Gitu siap. loh. Demi keamanan semua. Baik. Jangan ngomong, gak ada yang meninggal, Pak. Alhamdulillah. Selamat terus nunggu yang meninggal gitu. Nyawa sudah hilang dan semua sudah terjadi. Apakah menurut kalian ini tanggung jawab Deddy Mulyadi atau tanggung jawab sang pemilik pertambangan? Coba komen, menurut kamu siapa yang wajib bertanggung jawab atas semua kejadian ini? Evakuasi hari keempat korban longsor Gunung Kuda Bogos. Alhamdulillah hari ini sudah ditemukan 2 orang atas nama Bapak Sugiono, Desa Girnata, Buku Puntang, sama Puji Siswanto, Desa Lewi Munding, Majalengka. Pencarian masih berlanjut.